tuduhan para mukimat, para habaib itu, setelah saya teliti, sebenarnya tidak ada satupun yang terbukti, sama seperti tuduhan dari kelompok salafi kepada orang itu kan, tuduhan bid'ah, syirik apa itu saya teliti, saya riset itu nggak ada yang terbukti. Makanya yang namanya kebenaran itu kan ada dua kan. Yang pertama adalah kebenaran yang berdasarkan fakta. Yang kedua, kebenaran yang berdasarkan asumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang diarahkan ke para habaib-habaib kita oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka. Baik, maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Baik, kita langsung saja membahasnya. Abdul Razak, menurut Anda, apa benar tuduhan-tuduhan para mukimat yang bahwa pengikutnya itu adalah budak Yaman dan bahkan dituduh penjajah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, soal tuduhan para mukimat, para habaib ini, setelah saya teliti, sebenarnya tidak ada satupun yang terbukti loh. Nggak ada. Tidak ada satupun. Sama seperti tuduhan dari kelompok salafi kepada orang itu kan, tuduhan bid'ah, syirik apa itu saya teliti, saya riset itu nggak ada yang terbukti. Itu makanya yang namanya kebenaran itu kan ada dua kan. Ini ilmu penting loh. Ya. Yang pertama adalah kebenaran yang berdasarkan fakta. Yang kedua, kebenaran yang berdasarkan asumsi. Jadi kalau kita cerdas, maka kita akan mencari kebenaran yang berdasarkan fakta. Itu kalau orang cerdas, kalau kita punya akal yang sehat. Tapi ada juga kebenaran yang berdasarkan asumsi. Jadi mengiranya ini benar loh, padahal salah karena belum pernah diteliti ya. Jadi seperti kebenaran yang dibuat-buat. Iya, hanya asumsi. Adapun tuduhan-tuduhan, saya kasih contoh nih yang santer di media itu kan. Oh, ini budak Yaman, ya kan? Sekarang saya uji. Yang namanya budak itu adalah orang ini diperjualbelikan. Anak dijual, transaksi duit di situ, terus anaknya harus patuh pada majikannya. Itu yang disebut budak. Ada transaksi, ada jual beli. Nah, sedangkan para muhibbin, para ulama ini nggak ada transaksi jual beli. Dari mana coba bisa disebut budak? Itu rasa cinta, rasa hormat, rasa takzim pada ulama, pada zuriat Nabi. Dituduh budak kan bodoh kan pikirannya kan. Karena apa? Karena hawa nafsu yang bukan berdasarkan ilmu. Coba pikir, orang cinta loh. Iya. Pada ulama, pada para habaib, takzim pada para habaib, tidurnya budak. Ada orang cium tangan, iya kan, menghormati, disamakan dengan budak lu, alangkah bodohnya coba pikirannya itu kan. Nggak pernah diuji dulu. Itu pertama tuh. Ada lagi tuduhan disebut penjajah. Oh, ini imigran Yaman, penjajah. Pertanyaan saya, yang dijajah dalam bentuk apa? Penjajahan kan macam-macam, dalam bentuk ekonomi. Mereka enggak. Mereka mencari nafkah sendiri. Dalam bentuk wilayah, mana tanahnya dicaplok. Enggak ada seperti penjajahan Jepang, Belanda kan itu tanahnya dirampas, orangnya disuruh pergi. Itu yang disebut penjajahan. Ada perampasan tanah, ada penguasaan ekonomi. Enggak ada dalam, ya Allah, kadang Habib ikhlas berceramah, ngasih pencerahan pada umat. Supaya umat ini bersatu, rukun, ngerti ilmu agama, ngerti adab, sopan santun. Itu tuh penjajah tuh otaknya. Jadi menurut Anda ini tuduhan-tuduhan itu atau fitnahan-fitnahan itu tidak benar? Ya nggak benar, bahkan tuduhan receh. Keluar dari orang-orang yang nggak bisa mikir. Iya.
nggak bisa berpikir sehat, nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Ruwet berpikirnya. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menilai kebenaran terhadap polemik nasab ini? Cara menilai kebenaran. Jadi begini loh, seandainya Mas Komar misalnya mengetahui ada dua kubu yang sedang berseteru nih, yang dilakukan Mas Komar itu adalah mengambil informasi dari kedua belah pihak. Itu caranya. Jangan memihak dulu nomor satu. Oh saya nggak ini, jangan. Kamu harus tetap independen, parsial, tetap dari kubu sebelah diambil informasinya kan. Dari kubu sebelah lagi diambil lagi. Setelah itu kita bikin analisis. Kan saya sudah sering terangkan bahwa penilaian itu nanti terakhir. Nah, sedangkan masyarakat kita kan masih belum ngerti kan ilmu beginian kan, ngambilnya hanya dari satu pihak ini saja yang ditonton, akhirnya menimbulkan rasa benci pada habaib. Ada juga yang ngambilnya dari habaib saja, akhirnya benci dengan yang kelompok yang ya iman ini. Tidak boleh begitu, harus dua-duanya diambil informasinya loh, baru dianalisis. Jangan memihak dulu, jangan. Nanti mudah bener loh cara menilai kebenaran itu, mudah sekali. Asal dia berani dihadapkan dengan yang kontra, punya argumentasi kuat yang tidak bisa diruntuhkan, itu ciri kebenaran itu. Kalau orangnya diajak diskusi, diajak debat, nggak mau, menghindar terus alasan ini itu, artinya ada kesalahan yang takut terbongkar. Itu filosofinya itu kan. Nggak mau debat itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, menurut Anda sampai kapan polemik ini akan berakhir atau hilang? Kalau polemik nasab ini, banyak orang yang ngomong, oh akan berakhir setelah bergantinya presiden, oh akan berakhir karena inilah itulah, atau ada lagi Ustadz ngomong semoga cepat berakhir. Itu berdasarkan analisis saya, lama berakhir. Jadi begini, kalau sesuatu terjadi benturan karena faktor salah paham, itu cepat selesainya. Asal kita terangkan, begini loh yang sebenarnya. Begitu salah pahamnya hilang, selesai. Tapi sebaliknya, kalau suatu masalah itu dasarnya adalah hasud, benci, iri, itu susah hilangnya. Sampai kapanpun, susah kalau sudah hasud. Ada orang dihormati, saya iri. Ada orang dihormati, nggak senang, nggak suka. Orang seperti itu tuh biasanya tuh sampai mati di bawahnya tuh, kebencian dan hasud itu. Bahkan dalam ajaran agama kita kan, orang yang punya rasa hasud itu kan amalnya nanti terbakar. Habis orang punya rasa hasud. Makanya saya sering nasihati loh, karena saya sayang kan para mukimat ini kan, karena belum ngerti, masih awam. Bahaya loh Pak, sifat hasud itu. Kalau di hati ada rasa hasud pada para ulama, pada para habaib, ini kan dihilangkan karena bisa membakar loh amal kebaikanmu. Karena apa? Ini yang dibatalkan ini langsung dari atasnya loh, dari Pak Alawinya. Satu saja nasab orang dibatalkan, satu sama. Sedangkan ini ratusan, bayangkan. Ratusan ulama dibatalkan, nggak bisa bayangkan dosanya nanti di akhirat. Mendingan kalau nggak ngerti ilmunya, mendingan diem, nggak usah ikut-ikutan. Kalau otaknya nggak nyampe bisa memahami hal yang beginian. Harusnya kan begini, kalau misalnya nih ada polemik nasab, kita harus tahu dulu ilmu nasab itu apa. Dipelajari langsung dari ahlinya, biar tidak salah nilai. Kan begitu kan? Ada masalah apapun, dipelajari dulu. Masalah DNA, pelajari dulu langsung pada ahlinya. Jangan orangnya bukan ahli, diambil ilmunya, jangan nanti salah. Karena ada di Indonesia ahli DNA, dokter Sen ada, yang di luar negeri ada, ahli nasab ada, belajar langsung sama ahlinya. Jangan belajar sama orang-orang yang bukan ahli, diambil ilmunya, para pejabat ikut ngomong bicara masalah nasab. Ngerti nggak ilmu nasab itu? Kadang para pejabat itu yang diambil pendapatnya kan, yang diikuti, di situ letak salahnya itu. Masyarakat mengira. Jadi untuk mengetahui mana benar mana salah, kita langsung ngambil ilmu dari ahlinya dulu. Masalah DNA ngambil ilmu dari ahlinya, masalah nasab ngambil ilmu dari ahlinya. Jadi menilai dengan independen, gampang tahu oh ini benar ini salah. Hilangkan dulu perasaan, hilangkan perasaan nggak suka atau apa. Kita harus jangan memihak, harus independen. Gampang, asal akal kita sehat, perasaan nggak ikut, udah
dengan mudah melihat kebenaran itu. Oke, Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pencerahannya Amir Ya, Roza. sama-sama. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini tidak gagal paham dalam memahami perseteruan mengenai nasab ini atau tuduhan-tuduhan kepada para habaib-habaib kita. Mudah-mudahan yang nonton video ini semuanya dapat tercerahkan dengan akal sehat. Baik, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Baik, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Kita akhiri saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.